Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dari setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yesaya 49 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, pada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, dan dari utara, dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soralah hai langit, bersorak-soralah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Demikian panjang firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan tema kita dalam renungan kali ini adalah ketulusan kasih seorang hamba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada ayat ini menjelaskan bahwa hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Hamba Tuhan ini menyatakan dirinya sebagai hamba yang telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan dan melaksanakan kehendak-Nya. Dan tugas hamba Allah itu ialah menghimpun kembali Israel yang telah hancur karena hukuman Tuhan atas mereka. Namun dalam melaksanakan misinya itu, hamba Allah itu mendapatkan penolakan dan perlawanan sehingga membuatnya hampir putus asa. Namun jawaban Allah sangat mencengangkan karena ia meluaskan tugasnya menjadi pembawa kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa. Allah tidak hanya memberikan tugas, namun ia juga menjamin hidup hambanya. Mereka yang tertindas akan dimerdekakan, dan yang berkekurangan akan dilimpahkan dengan segala berkat. Bahkan, semua bangsa akan mengalami anugerah Allah, sehingga sukacita akan meliputi alam semesta. Ketika Israel beranggapan bahwa Allah meninggalkan mereka, ketika Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, sehingga mereka ditawan ke Babel selama puluhan tahun. Sesungguhnya, Allah tetap mengingat bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasihinya, dengan bukti bahwa Allah akan memulihkan Sion kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Kedatangan Yesus ke dunia tujuannya adalah untuk menjalankan misi Allah, memulihkan kembali yang hancur, dan Yesus Kristus datang ke dunia berperan menjadi penghubung antara Allah dengan manusia. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, sehingga Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia supaya manusia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Melalui Yesus Kristus, hamba Allah yang diutus untuk datang ke dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hamba itu adalah Allah itu sendiri yang memiliki kasih yang tulus kepada manusia, sehingga kasih Allah kepada manusia tidaklah dapat terselami. Kita dapat merasakan kasih Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, yang rela menjadi hamba dan bahkan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Lantas, apakah yang masih kita ragukan terhadap kasih Allah? Allah memiliki kasih yang rela berkorban. Sementara kita, apakah kita bisa memiliki kasih seperti yang Allah miliki? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui renungan kali ini, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan kasih Allah dalam hidup kita. Dan kiranya kita juga dapat memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini. Biarlah kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini menolong kami untuk kami dapat memiliki kasih seperti kasih yang Engkau miliki. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.